Apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Iya, selamat berjumpa lagi bersama dengan kakak dalam ibadah Minggu Ceria. Kali ini kakak Agnes harap adik-adik sudah siap diri untuk kita beribadah di Minggu Ceria pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai dengan ibadah pagi hari ini, kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu serta kakak-kakak pengasuh mengucapkan banyak terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam hingga dengan pagi hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami untuk setia mengikuti ibadah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, iya, untuk memulai ibadah kita bernyanyi sebuah lagu. Judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Yang semangat ya adik-adik ya. Oke. Adik-adik, lagu yang kedua, Matahari Bersinar Terang. Tapi yang semangat ya, harus semangat. Pagi-pagi kita memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk! Nama Tuhan yang esa. Sekali lagi dengan sukacita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sesepan berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, lagu yang ketiga lebih seru lagi. Adik-adik di rumah pasti sudah pada hafal lagunya. Lagunya berjudul Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya, yang semangat.
saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan Kak Opi. Namun sebelumnya, duduk yang rapi, kita angkat satu pujian. Kita bernyanyi dengan judul Tanganku Ada Dua. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada lagi di minggu pagi yang indah ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, sebentar lagi akan bercerita Tuhan. Semoga apa yang hamba-Mu ini cerita boleh dimengerti dan dipahami oleh adik-adik terkasih di rumah Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, semoga adik-adik bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita minggu ini Kakak Novi ambil di kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Ada dua orang bersaudara adik-adik, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Pekerjaan mereka adalah nelayan. Nah adik-adik tahu enggak kalau nelayan itu alat-alatnya apa? Perahu dengan jala. Nah adik-adik, begitu Simon Petrus dengan saudaranya mereka membawa perahu mereka pergi ke laut dan mau mencari ikan di laut adik-adik. Terus mereka sudah di tepi laut, mereka menabur jalannya dan mencari ikan. Nah adik-adik, setelah mereka membuang jalannya ke kanan, mereka narik lagi, tidak mendapatkan ikan apa-apa adik-adik. Begitulah mereka membuang lagi ke sebelah kiri, mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa adik-adik. Nah, mereka seharian mencari ikan dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi itu adik-adik. Tidak mendapatkan ikan sama sekali adik-adik. Nah, akhirnya mereka pergi kembali ke tepi pantai adik-adik. Mereka kembali dan tidak mendapatkan ikan sama sekali adik-adik. Nah, begitu mereka sampai di tepi pantai, mereka melihat ada Tuhan Yesus di sana. Dan begitu mereka turun, Tuhan Yesus menghampiri mereka berdua. Dan Tuhan berkata, Simon Petrus, ayo kita kembali lagi ke laut untuk mencari ikan. Akhirnya Simon Petrus dengan saudaranya mengikuti apa kata guru mereka. Nah, mereka kembali ke tepi laut, tapi mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami dari pagi sampai malam, kami tidak mendapatkan ikan apa-apa Tuhan. Nah, begitu Tuhan menjawab, tebarkanlah jalamu, pasti kamu akan mendapatkan ikan yang banyak. Nah, setelah Simon Petrus mendengarkan apa kata Tuhan, dia menebarkan jalannya. Setelah mereka menebarkan jalannya, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali adik-adik, sehingga mereka tidak sanggup untuk mengangkatnya ke atas kapal mereka. Akhirnya mereka meminta bantuan dengan temannya, dua orang juga bersaudara yang bernama Yohanes dan Yakobus adik-adik. Akhirnya keempat bersaudara ini mereka mengangkat ikan itu dan kembali ke tepi pantai adik-adik. Nah adik-adik, begitu Petrus mereka kembali ke tepi pantai, Petrus berkata dan Petrus sadar bahwa ia orang yang berdosa. Petrus berkata ia tidak pantas mengikut Tuhan. Sebaliknya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kamu berhenti menjadi penjala ikan dan menjadi penjala manusia. Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, lalu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes,
mereka semua mengikut Tuhan Yesus dan memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita minggu ini yang kita bisa ambil, Petrus mau dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga di rumah harus dengar-dengaran sama mama dan papa. Terus, kalau dipanggil, adik-adik harus menjawab, "Ya mama, ya papa." Jangan begitu dipanggil, adik-adik tidak mendengarnya dan sibuk memain handphone, nonton, lupa kalau mama nih ada memanggil, papa ada panggil, adik-adik tidak mendengar. Nah, jangan, adik-adik harus mendengar apa yang dipanggil mama dan papa. Begitu juga kalau dipanggil harus menjawab, "Ya mama, ya papa." Jangan kasar. Nah, adik-adik begitu dipanggil sama mama dan papa harus langsung segera datang ke mama dan papa. Tinggalkan permainannya, tinggalkan nonton, langsung cepat-cepat lari ke mama dan papa. Nah, adik-adik, yang kedua, begitu Simon dan Petrus mendapat kesusahan di tengah laut sambil menyarik ikan yang tidak kuat, akhirnya mereka meminta tolong kepada kedua temannya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Nah, mereka berdua membantu menolong Petrus yang sedang kesusahan, adik-adik. Nah, adik-adik juga di rumah harus saling menolong. Jadi, kalau kakak minta tolong sama adik, adik menolong. Nah, kalau adik juga lagi kesusahan, kakak boleh menolong. Nah, adik-adik, jadi jangan melihat teman yang susah, dibiarkan, kita harus menolong. Nah, adik-adik, sekian cerita minggu ini. Semoga apa yang telah disampaikan boleh dimengerti dan dipahami, adik-adik. Terima kasih, shalom. Ya, adik-adik yang manis, tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak Opi. Bagaimana ceritanya? Keren kan? Iya, untuk merespon cerita dari kakak Opi tadi tentang firman Tuhan, kita bernyanyi, "Dengar Dia Panggil Nama Saya." Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepala ditunduk. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Tuhan, kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami telah memuji, membesarkan namamu, serta Tuhan kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, mau mengerti seperti Petrus yang mau dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau dengar-dengaran dan taat kepada orang tua kami, bahkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi hamba sungguh yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan adik-adik ini
untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik ini dalam masa pertumbuhannya. Tuhan Yesus mau memberkati mereka, beri roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, Engkau taruhkan kepada mereka, dan Engkau senantiasa mau memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Berikanlah mereka kepintaran, kecerdasan, roh ketepatan berkata, menurut dan berpikir kepada mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, anak-anak yang selalu menjadi contoh dan teladan kemanapun mereka berada Tuhan. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, ketika mereka bermain, Tuhan Yesus mau menjaga mereka. Jauhkanlah daripada mereka dari susah, mara bahaya, pencobaan, penyakitan, sampai pada pun maut. Dan biarlah Tuhan, kemanapun mereka pergi dan melangkah, Roh Kudus akan senantiasa menjaga, menuntun, memelihara mereka. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik yang pada minggu ini berulang tahun. Tuhan Yesus, hamba sungguh yakin dan percaya Tuhan, pertambahan setahun usia yang Kau berikan kepada adik-adik ini bukan karena kuat dan gagahnya daripada kedua orang tua mereka, tapi semata-mata penyertaan dan pemeliharaan Bapa selalu nyata dalam kehidupan adik-adik ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah terindah pertambahan setahun usia yang Kau berikan kepada adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Tidak ada sesuatu yang kami bisa berikan Tuhan, hanya ungkapan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Terus pakai mereka Tuhan dalam usianya yang baru. Tuhan Yesus mau tuntun pelihara mereka, biarlah di usia mereka yang bertambah ini mereka terus mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, juga mau taat beribadah kepada Engkau Bapa. Dalam masa-masa pandemi corona pada saat ini yang sedang melanda dunia Tuhan, kiranya Engkau mau jauhkan wabah ini daripada kami. Engkau terus memberikan kami kekuatan, kesehatan selalu Tuhan, agar kami selalu terhindar dari wabah ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pemulihan-Mu selalu terjadi di dunia ini, agar wabah ini cepat selesai dan kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka, agar lewat obat-obatan yang dimakan maupun yang diminum, mereka memperoleh kesembuhan yang berasal dari tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, di minggu kerja kami yang baru, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami mohon tuntunan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mau memberkati kami, melindungi kami, agar Tuhan apa yang kami kerjakan di minggu kerja kami yang baru, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami alaskan bukan dalam nama lain, tapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita hendak mengakhiri ibadah di saat minggu pagi ini. Untuk itu adik-adik semua duduk yang manis, karena kita akan mengakhirinya dengan doa bersama. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah menjaga kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Engkau berikan Tuhan, karena kami adik-adik boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu, memuji akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Ya Bapa, pada saat ini ibadah kami telah selesai. Kiranya Engkau mau memberkati kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang telah memuji akan nama-Mu, dan juga kiranya Engkau mau memberkati kakak pengasuh, pakai mereka selalu Tuhan sebagai alat pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
adik-adik, gimana? Udah ibadah kan? Gimana ibadahnya? Ceritanya pasti sangat seru. Buat minggu ini, adik-adik masih punya tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tapi sebelum adik-adik mengerjakan tugas yang akan kakak pengasuh berikan, yuk sama-sama kita lihat video aktivitas yang adik-adik telah buat pada minggu kemarin. Ayat hafalan. Wah, kakak pengasuh sangat terkesan. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yuk adik-adik sama-sama kita lihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik buat. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesua 1 ayat 9b. Kakak pengasuh saya mau membaca ayat hafalan Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Halo kakak pengasuh, dadah. Selamat hari Minggu kakak pengasuh dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu lalu Yesua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Hai, nama saya Rendra. Ini hafalan saya. Ketua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Shalom kakak pengasuh, saya akan menghafal ayat hafalan Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Shalom. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Allahmu menyertai engkau karena kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nama saya Adit. Ayat hafalan Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Shalom. Saya Maya. Ayat hafalan Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Shalom. Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Selamat pagi kakak pengasuh dan teman-teman seminggu. Hari ini kita akan menyampaikan tugas ayat hafalan yang diberikan kakak pengasuh minggu yang lalu. Terdapat dari Yosua 1 Yosua pasal 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 9b. Berbunyi, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Shalom, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 1 ayat 9b. Sebab Tuhan
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih Kakak Pengasuh. Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari Tuhan mau menghafal ayat Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hai teman-teman, hai kakak pengasuh. Hari ini Vio mau baca ayat Tuhan. Yosua 1 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selamat hari Minggu, salam. Selamat hari Minggu teman-teman. Nah adik-adik, sekarang kakak pengasuh punya tugas buat adik-adik di rumah. Apa ya? Ayo tebak-tebak, kira-kira kakak pengasuh mau kasih tugas apa? Sabar, kakak pengasuh akan tunjukkan. Tugasnya yaitu adik-adik harus membuat jeng 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 kapal. Di rumah adik-adik harus melipat kertas sampai bentuknya nanti kayak kapal yang kakak Kristi sudah bikin nih. Ya beginilah kira-kira. Nanti terserah kreasi adik-adik. Adik-adik mau warnai kapal warna biru kah, merah kah, hijau kah, terserah. Pokoknya buat secantik mungkin yang adik-adik bisa. Kalau sudah, hasilnya nanti adik-adik foto ya bersama kapal yang adik-adik telah buat, lalu dikirimkan kepada kakak pengasuh. Batas pengumpulannya yaitu pada hari Kamis ya adik-adik, jangan lewat-lewat ya, jangan terlambat ya, biar kakak pengasuh bisa buat dan edit dalam video yang baik. Oke? Jangan lupa dikerjakan. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai nih. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di ibadah Minggu Ceria yang akan datang. Kakak pengasuh sekarang pamit undur diri ya dengan kakak Kristi, kakak Agnes, Kakak Lia, Kakak Novi. Selamat hari Minggu.